Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar semuanya, Tribuners dimanapun Anda semua berada? Bertemu dengan kami Muhammad Sayyid Mahathir LC-MAG sebagai bagian dari alumni dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab Jakarta, sebuah lembaga pendidikan cabang dari Universitas Islam Muhammad bin Saud Riyadh, Saudi Arabia. Dan juga kami bagian dari alumni dari Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta, yang saat ini kami aktif di Rumah Fikih Indonesia sebagai bagian dari tim Ustadz di sana. Juga kami aktif di Himpunan Dai Muda Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, dan saat ini kami tinggal di Kota Palembang dan juga bergabung bersama keluarga besar Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Salatiga, dan juga kami aktif mengajar di perguruan tinggi di sana. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi awal silaturahim, dan dalam kesempatan ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari Tribuners seputar amaliyah Ramadan yang sudah masuk kepada kami. Bagaimana hukumnya puasa tapi tidak sholat 5 waktu? Tribuners, ini salah satu pertanyaan yang masuk kepada kita. Jika menjawab pertanyaan ini, tentu jawabannya secara fikih, ibadah puasanya sah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dalam waktu yang bersamaan dia berdosa karena dia meninggalkan ibadah sholat 5 waktu yang memang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua ibadah ini, puasa dan sholat 5 waktu, sebenarnya adalah bagian dari pokok pondasi dalam kita beragama. Akan tetapi masing-masing antara puasa dan sholat ini memang tidak punya ikatan keterkaitan sebagaimana misalnya ikatan antara sholat dan wudhu, dimana misalnya kalau orang belum wudhu maka sholatnya tidak sah, atau wudhunya sah tapi kalau sholatnya bermasalah maka sholatnya juga tidak sah. Maka dalam hal ini antara sholat dengan ibadah puasa, dia adalah dua amal ibadah yang masing-masing berdiri sendiri. Jadi jika seandainya ada kasus di masyarakat kita, orang berpuasa tetapi dia tidak sholat 5 waktu, puasanya sah, tetapi dia dalam waktu yang bersamaan berdosa karena sudah meninggalkan ibadah sholat 5 waktu. Terkait dengan pembatal puasa itu sendiri, secara tegas misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ada 3 pokok utama yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah aktivitas makan, aktivitas minum, dan yang ketiga adalah aktivitas hubungan seksual. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum, dihalalkan bagi kalian di malam hari, di malam bulan Ramadan itu untuk melakukan hubungan suami istri. Di malam harinya halal, berarti di siang harinya haram, makanya dia batal. Kemudian lanjutan dari ayat itu adalah wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah, minumlah kalian di malam hari sampai tibanya waktu subuh. Artinya kalau di siang hari maka tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Jika makan, minum, dan hubungan seksual ini dilakukan di siang hari, maka barulah ibadah puasanya batal. Tetapi sekali lagi, Tribuners dimanapun Anda semua berada, kepalang kita puasa, maka sudah seharusnya juga kita berusaha untuk memaksimalkan ibadah sholat 5 waktu, dan kalau bisa hitungannya cukup 5 waktu, dan syukur-syukur kalau seandainya di antara yang 5 waktu ini kita kerjakannya berjamaah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.